Halo semuanya, selamat datang kembali di Cryptologic Indonesia. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kondisi market cryptocurrency yang terkini. Ada apa dengan Bitcoin dan altcoin sehingga banyak sekali yang mengalami red code ya. Semuanya merah, semuanya terkoreksi dan semuanya pada takut pada panic selling, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, pertama-tama saya ingatkan kembali bahwa saya bukanlah penasihat keuangan dan Anda perlu melakukan analisa secara mandiri sebelum melakukan investasi dalam bentuk portfolio apapun. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman semuanya, saya akan ajak teman-teman melihat seperti apa chart daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, saya sudah siapkan time frame mingguannya, teman-teman. Jadi, ketika kita membuka time frame mingguan ini, ternyata menjadi jelas apa yang sedang terjadi. Kalau kita amati, jauh ke belakang, Bitcoin mengalami break resisten mingguan yang sangat panjang ya, mulai dari periode 2017 sampai dengan area 2020. Ini adalah area yang sangat panjang untuk Bitcoin melakukan break resisten, teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat ya, di sekitar 12 Oktober 2020, pada akhirnya Bitcoin berhasil melakukan break resisten dan kemudian mulai melakukan rally yang luar biasa. Baik teman-teman, kita lihat sekarang ya, apa yang terjadi sejak 12 Oktober 2020. Bitcoin melakukan rally mingguan dan tentunya tidak langsung naik ke atas ya. Ada tingkatan-tingkatannya di mana Bitcoin terjadi sideways. Seperti pada Januari 2021, di sini kita bisa lihat sideways terjadi pada Bitcoin untuk kurang lebih 1, 2, 3, 4 minggu sebelum berhasil break resisten mingguannya dan kembali melakukan rally yang cukup besar ya, ada sekitar 48% peningkatan Bitcoin sebelum kembali akhirnya mengalami drop ya. Kita lihat sama-sama berapa koreksinya. Oke teman-teman, kita bisa lihat koreksi yang terjadi secara mingguan kepada Bitcoin itu mencapai minus 21% sebelum akhirnya kembali rebound ya teman-teman, masuk ke dalam area sideways selanjutnya. Nah, jadi kalau berdasarkan chart ini kita bisa amati bahwa Bitcoin saat ini belum berhasil breakout dari resisten mingguannya teman-teman ya. Tetapi teman-teman, kita bisa baca dalam chart ini bahwa kita tidak harus terlalu khawatir karena ini sudah pernah terjadi di Desember sampai dengan Februari 2021 di awal tahun teman-teman ya. Dan artinya memang apa yang kita lihat kemarin dari Bitcoin ketika Bitcoin berhasil break posisi mingguannya itu belum benar-benar berhasil breakout teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya beberapa kali di periode Januari sampai dengan Februari Bitcoin juga mencoba untuk breakout ya teman-teman ya, 1, 2, 3 dan baru berhasil di 8 Februari 2021. 1, 2, 3 kali percobaan gagal ya, baru berhasil breakout. Hal yang sama bisa saja terjadi pada periode mingguan di Maret sampai dengan April ini. Bahkan mungkin baru bisa breakout di sekitar akhir April ya, atau mungkin di awal Mei teman-teman. Kita masih punya kredit cukup banyak di sini sampai dengan periode Juni ya. Kalau saya lihat berdasarkan chart yang terjadi kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman ya. Apabila Bitcoin masih berada dalam posisi sideways ini, maka tentunya masih ada potensi Bitcoin melanjutkan penguatannya. Tetapi memang yang perlu kita cermati adalah apakah Bitcoin akan keluar dari posisi uptrend yang ada di garis biru ini teman-teman ya. Kalau dia sampai menyentuh keluar dari area ini, maka kita perlu mulai melakukan rencana selanjutnya teman-teman. Berarti pasar dalam kondisi bearish. Nah, akan tetapi karena Bitcoin menjadi indikator utama di dalam market cryptocurrency, maka kita bisa lihat saat ini memang posisinya sideways. Dan ketika posisi sideways tentu ada koreksi-koreksi harian ya dalam time frame yang lebih rendah lagi. Dan ketika terjadi koreksi itu tentu market juga akan mengalami koreksi teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan posisi Bitcoin atau cryptocurrency belum keluar dari tren bull marketnya teman-teman.
Tetapi sekali lagi kita perlu mengatur trading plan kita karena saat ini Bitcoin kembali masuk dalam posisi sideways-nya. Mungkin teman-teman perlu memperhatikan key level support dari tiap-tiap token untuk melakukan price action untuk posisi buy-nya teman-teman ya. Karena kalau nanti teman-teman salah dalam melakukan buy position, maka bisa jadi teman-teman perlu hold atau menunggu lebih lama untuk akhirnya rebound kembali ke atas. Jadi ketika posisi sideways ini pada intinya teman-teman perlu berhati-hati, jangan terburu-buru, jangan FOMO ya, perhatikan support levelnya ada di mana supaya teman-teman bisa price action buy-nya lebih baik ya. Overall teman-teman masih cukup aman ya, hanya perlu diperhatikan posisi buy-nya, jangan terburu-buru masuk ya, karena pada intinya Bitcoin belum berhasil melakukan break resisten untuk posisi mingguannya. Jika Bitcoin berhasil break resisten posisi mingguannya, maka akan terbuka peluang yang cukup besar, ini potensi ya, untuk mendapatkan gain sampai dengan 40% ya, kurang lebih 40%. Sama seperti histori yang sebelumnya, ketika dia berhasil break mingguan, ya posisi kenaikannya bisa kurang lebih 40-50%. Ya tentu dalam posisi time frame harian, bahkan jam 4 jam, 1 jam, pasti saja ada resistensi koreksi ya teman-teman ya. Oke, jadi kita doakan sama-sama tentunya market cryptocurrency ini untuk bisa growing lebih besar lagi ya, karena secara komunitas cryptocurrency makin tumbuh subur di mana-mana ya. Jadi orang-orang yang masuk tentu semakin banyak dan itu artinya menambah nilai kapital daripada market cryptocurrency itu sendiri. Oke teman-teman, untuk kali ini kita hanya membahas dari sisi Bitcoin-nya saja ya, karena Bitcoin ini semacam kaca spion ya. Kalau teman-teman masuk trading di cryptocurrency, maka posisi Bitcoin ini menjadi kaca spion. Kalau posisi sideways, teman-teman perlu hati-hati, apalagi posisinya turun ya. Dan kalau posisinya naik, berarti teman-teman boleh lebih lega ya. Tinggal bagaimana chart dari masing-masing token diperhatikan lagi. Baik, dengan demikian kesimpulannya teman-teman ya, potensi growing daripada Bitcoin masih ada kurang lebih sekitar 40% ke depannya jika berhasil break resisten ya. Dan untuk posisi buy Bitcoin, kalau teman-teman bisa dapat posisi di area 51.000 ini bagus sekali ya. Atau ya mungkin ada, kalau teman-teman mau di setengahnya juga boleh nih, 52.000 ya. Ini kita gunakan dolar ya. Jadi $52.000 per BTC-nya begitu ya teman-teman ya. Ini area yang cukup bagus untuk buy, tapi mungkin bisa dilakukan secara bertahap pembeliannya, jangan sekaligus ya. Dan untuk pembahasan token-token yang lainnya, nanti kita akan coba lihat token yang mana untuk kita coba bahas. Oke teman-teman, tapi kalau misalkan Bitcoin ternyata drop sampai ke bawah dari area support ini, maka teman-teman perlu hati-hati ya, apalagi kalau dia sudah keluar dari trend line dari garis biru ini, maka teman-teman juga perlu lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Karena sekali lagi tentu market sangat volatil, selalu lakukan kewaspadaan ya dalam berinvestasi ataupun dalam trading. Jangan sampai FOMO ya, meskipun mungkin ibaratnya kalau lagi ijo-ijonya kita semua pengennya ikutan ya, tapi sekali lagi lebih baik kita ambil posisi yang lebih strategis dalam melakukan price action untuk posisi buy-nya teman-teman. Baik, dengan demikian video ini saya akan akhiri, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video-video Cryptologic Indonesia selanjutnya. See you.